Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat pagi. Semoga pada sehat semuanya. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi biologi. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri karena teman-teman semua baru masuk Semancil, baru kelas 10, jadi mungkin belum tahu siapa saya. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ikhwan, SPD, kebetulan sudah SPD. Alhamdulillah sudah mengajar dari 2016 sampai 2020 sampai sekarang. Ya. Sebelum itu saya adalah staf tata usaha ketika masih kuliah, dan alhamdulillah sudah lulus dan move, jadi pindah pekerjaan menyesuaikan ijazah. S1 saya biologi di Ar-Rahmaniyah Depok. Sejak itu saya ditugaskan untuk mengajar. Nah, kebetulan saya juga lulusan dari sini 2011. Saya alumni SMA Negeri 1 Ciles juga, ya kebetulan mengabdi di sini. Mungkin nggak usah banyak tahu lah, nanti juga tahu sendiri tentang pribadi saya. Nah, yang akan kita bahas kali ini di materi biologi pertama, mungkin adik-adik semua sudah belajar biologi tentunya, ya, baik itu di SMP maupun di MTS. Nah, nggak harus banyak juga, karena mungkin sudah ketemu. Kalau di SMP 2 itu sama guru saya Pak Antis juga sudah dibahas, mungkin di kelas 9, dari kelas 7 juga mungkin terkait biologi. Nggak usah muluk-muluk dulu, ya, kita cari tahu dulu nih, apa itu ruang lingkup, apa itu biologi. Ruang lingkup tentunya yang namanya ruang lingkup itu cakupan, ruang itu adalah suatu tempat atau area. Jadi yang kita akan bahas tentang lingkupan terkait biologi. Ya, biologi itu cakupannya sangat luas, mencakup beberapa mata pelajaran juga, bisa masuk fisika, kimia, matematika juga, dan lain sebagainya, geografi, ya. Itu. Jadi nyambung, biologi itu nyambung ke PAI-nya juga ada, ya. Hubungan religinya juga banyak, ya. Nah, kita akan tahu setelah mempelajari biologi ini keuntungan-keuntungannya apa, jadi kita akan tahu tentang kehidupan kita sendiri. Nah, mungkin kita akan jawab sama-sama nanti, apa itu biologi secara etimologi atau secara bahasa, ya. Biologi itu ya, bios dan logos lah, ya, ilmu yang mempelajari tentang apa, ayo kita cari tahu. Oke, kita lanjut aja materinya. Yang pertama, standar kompetensi nih harus diketahui dulu oleh adik-adik semua sebelum belajar nih. Jadi adik-adik itu harus memahami hakikat biologi sebagai ilmu. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi ruang lingkup biologi, mendiskusikan objek dan permasalahan biologi pada berbagai tingkat organisasi kehidupan. Dalam hal ini adalah molekul, sel, jaringan, organ, sampai dengan bioma. Nah, itu akan kita kupas tuntas, ya, di materi kali ini. Tentunya bertahap, jangan langsung semua nanti olab gitu kan. Nah, langsung masuk aja ke materi pertama. Ini ada ruang lingkup biologi, ini mencakup pengertian, ciri-ciri, ya, cabang-cabang ilmu biologi, tingkatan atau objek biologi, makhluk hidup, dan metode ilmiah. Yang akan kita bahas pertama kali tentunya harus kenal dulu apa itu biologi sebelum kemana-mana, ya.
Nah, pengertian biologi. Ya. Biologi terdiri dari kata bios yang artinya hidup dan logos yang artinya pengetahuan atau ilmu. Ini berasal dari bahasa Yunani ya. Tentu ini sudah sering disampaikan oleh guru biologi adik-adik semua ketika di MTS atau SMP ya. Nah, kalau secara bahasa ini secara etimologi atau secara ini tadi ya bahasa. Nah, ini secara definisi lengkapnya ya. Biologi yaitu ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup ya. Jadi biologi merupakan ilmu pengetahuan yang paling dekat dengan kehidupan. Biologi merupakan bidang ilmu yang luas, bagian dari IPA berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain, contohnya fisika, kimia, dan geografi. Itu tadi yang sudah dibahas di awal. Nah, biologi ini ilmu tentang kehidupan, ya. Kalian juga harus bisa membedakan apa itu hidup, apa itu kehidupan, apa itu juga makhluk hidup. Jadi ada tiga kata atau kalimat, ada hidup, ada kehidupan, dan ada makhluk hidup. Ya, itu harus terjawab juga. Ya. Nanti kita bahas sama-sama di jam berikutnya. Ya. Nih, di biologi ini ilmu tentang kehidupan, jadi kita bisa tahu nih, ya, tentang diri kita sendiri, ya, dari meletek meletuknya sampai sebesar ini, itu akan tahu. Gitu. Dari awalnya kalian dari pembuahan, ya, dari sel sperma sampai ketemu sel telur, fertilisasi sampai sekarang. Kita akan bahas tuntas di pelajaran biologi. Tentunya di bab-bab selanjutnya, di kelas selanjutnya. Itu mungkin sudah paham ya. Itu tentang pengertian biologi. Lanjut kita ke ciri-ciri biologi nih. Ciri-ciri ilmu biologi memiliki kajian berupa benda-benda konkret. Contohnya tumbuhan, hewan. Dalam hal ini adalah makhluk hidup. Jadi biologi itu bukan mempelajari tentang batu, tanah, ya. Itu ada bagiannya lagi yaitu geografi. Apalagi mempelajari tentang perdagangan atau apa, tidak nyambung ya. Nah, ini memiliki kajian berupa benda-benda konkret. Benda-benda konkret itu benda-benda nyata, terlihat, ya, objek. Objek kajian itu terlihat. Nyata adanya gitu ya. Dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris, pengalaman nyata ya, yang dapat dirasakan atau dilakukan oleh orang lain. Empiris itu berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu, jadi sudah dirasakan oleh orang-orang sebelumnya, jadi itu real terjadi. Yang selanjutnya menggunakan cara berpikir logis, ya, menggunakan logika. Yang namanya logika itu masuk akal, tidak asal-asalan. Yang keempat membutuhkan langkah-langkah yang sistematis, sehingga setiap orang yang ingin membuktikan gejala hidup yang sama. Nah, sistematis itu berurutan, ya, ada langkah-langkahnya dalam ini metode ilmiah untuk membuktikan suatu permasalahan yang kiranya masih simpang siur, yang kiranya masih tanda tanya, ya, itu dibuktikan oleh metode ilmiah itu biasanya untuk penelitian dan lain sebagainya. Nah, hasil kajiannya bersifat objektif. Objektif itu ya atau bebas dari subjektif, apa adanya dan selalu memihak kebenaran. Nah, ini yang penting ya, di biologi itu bersifat objektif, apa adanya bukan ada apanya. Ya, apa adanya ketika hasilnya A, yaitu A hasilnya di hasilnya muncul A. Ketika B hasilnya B. Jadi tidak dibuat-buat ya. Misalkan harusnya hasilnya A ini malah C, itu namanya subjektif. Hasil kajian bersifat hukum, yaitu ketentuan yang berlaku umum dimanapun diberlakukan hasilnya akan sama. Ya, misalkan hukum Hardy-Weinberg. Ya. Nah, ini jadi dimanapun hasil penelitian biologi atau kaidah-kaidah biologi ya kan sama.
ya, akan sama dimanapun diterapkan, di belahan bumi manapun, ya. Itu ciri-ciri biologi. Nah, lanjut ke cabang ilmu biologi. Nah, cabang-cabang ilmu biologi ini banyak sekali, ya. Di antaranya morfologi, anatomi, fisiologi, histologi, sitologi, genetika, embriologi, teratologi. Nah, ini morfologi, ya. Ini pengertiannya silahkan baca sendiri, ya. Anatomi tentang struktur tubuh, ya. Morfologi tentang bentuk tubuh, bentuk luar tubuh. Fisiologi tentang fungsi alat-alat tubuh, histologi tentang fungsi jaringan tubuh, sitologi tentang sel, genetika tentang genetik, ya, tentunya. Embriologi tentang embrio, tentunya tentang zigot, ya. Nah, masih banyak sekali, ya, cabang ilmu biologi. Patologi, ya, ilmu yang mempelajari tentang penyakit, ya, dan pengaruh pada organisme. Endokrinologi, ya, hormon dan lain sebagainya. Ini zoologi yang kerjaannya itu mempelajari dunia hewan, ya, baik itu hewan vertebrata, invertebrata juga, ya. Terus ada botani nih, ya, lawan dari biasanya pasangan dari hewan itu ada tumbuhan. Botani, ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan, ada botani phanerogame, botani cryptogame, ya, itu ada dibagi dua. Dan masih banyak sekali, ya. Bisa dibaca, di googling juga banyak. Nah, lanjut, ya. Kita nggak usah banyak-banyak, ya. Singkat saja, yang penting mengerti. Oke? Nah, tingkatan objek yang dipelajari dalam biologi harus benar-benar paham. Jadi di biologi itu semua yang berkaitan dengan makhluk hidup itu dipelajari, baik itu cara makannya, cara reproduksinya, ya, matinya di mana, ya, terurainya seperti apa, begitu. Nah, ini, ya, di sini ada molekul, ya. Molekul itu, di bawah molekul itu ada partikel, ada neutron, proton, elektron, ya. Itu ada 3 bergabung menjadi sebuah molekul, ya, unsur, ya. Saya ulangi, partikel itu bergabung menjadi atom, ya. Dari ketiga partikel itu menjadi berkumpul atau berikatan menjadi atom. Contohnya itu atom H, atom hidrogen, ya, atom O, atom oksigen, ya. Nah, atom-atom tersebut, ya, bergabung lagi menjadi berikatan lagi dengan atom yang lain. Misalkan H2O berikatan dengan 2 atom hidrogen dan 1 oksigen. H2O itu air, ya, molekul air, ya, dan lain sebagainya. Itu untuk tingkatan molekul. Nah, dari awal molekul-molekul ini berikatan, berinteraksi menjadi satu fungsi yang sama, membentuk sebuah sel, ya. Ini subhanallah, ya. Dari benda mati, ini termasuk benda mati menjadi benda hidup. Ini kuasa sang pencipta. Nah, ini sel, yang kedua sel. Sel mungkin adik-adik semua sudah paham, ya. Sudah pernah mendengar, sudah sering mendengar bahkan. Apa itu sel, ya, jaringan, organ, ya. Jadi sel itu unit terkecil dari makhluk hidup. Paling kecil nih unitnya, ya. Nah, kumpulan dari sel-sel sejenis dan mempunyai fungsi yang sama membentuk jaringan, ya. Ini jaringan. Jaringan adalah kumpulan-kumpulan dari sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Nah, dari jaringan-jaringan ini, ya, dengan tadi itu fungsi yang sama, ya, struktur yang sama, berkumpul lagi menjadi organ. Contohnya darah itu termasuk organ,
jantung, paru-paru, kulit, ya. Itu contoh dari organ. Kumpulan dari organ-organ membentuk sistem organ harusnya nih. Ada sistem organ dulu sebelum individu ya. Misalkan sistem organ pernapasan ada hidung ya. Ada laring, bronkus, bronkeolus dan lain sebagainya ya. Terus kumpulan dari organ-organ membentuk sistem organ ya. Nah, sistem organ bergabung dengan sistem organ lain membentuk individu. Ya, membentuk individu. Ya, kalau kita nih, kita sebagai manusia itu disebut individu. Nah, individu itu berkumpul dalam suatu tempat dengan waktu yang sama, pada waktu yang sama, itu disebut populasi. Jadi populasi itu kumpulan dari individu sejenis yang berkumpul pada suatu tempat pada waktu tertentu. Itu populasi. Naik satu tingkat lagi ya ke komunitas. Nih, komunitas. Jadi komunitas ini kumpulan dari berbagai jenis populasi ya. Ada populasi rumput, populasi tumbuhan, populasi kucing-kucingan, populasi kerbau, populasi dan lain sebagainya berkumpul dalam suatu tempat. Itu komunitas. Nih, naik lagi ke tingkatan yang lebih tinggi ya, ekosistem. Nah, di mana ekosistem itu tempat terjadinya interaksi makhluk hidup atau komunitas ini dengan lingkungannya ya. Contohnya misalkan penggembala kambing ya. Mengembala kambingnya itu misalkan di kebun karet atau kebun sawit. Nah, interaksi antara kambing dan kebun sawit itu apa? Ya, mencari makan, apa itu namanya ekosistem. Tempat terjadinya interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, ini kumpulan dari ekosistem ini membentuk bioma. Ya, bioma itu banyak jenisnya, ada bioma tundra, taiga, ya. Tundra, taiga biasanya bioma padang pasir, padang rumput, ya itu banyak sekali. Dan biosfer, ya. Nah, ini kita amati gambar berikut yang mewakili tadi yang sudah dijelaskan. Ini dari bentuk atom, ya, molekul, sel, organ, ini tulang ya. Sel itu begini, tulang. Nah, gabungan dari tulang-tulang ini atau organ-organ ini membentuk individu. Nah, untuk individu nih ya. Nah, gabungan dari individu sejenis, ini gambarnya gajah, berada dalam suatu tempat pada waktu tertentu. Nah, ini membentuk populasi. Populasi ini namanya, populasi gajah, manusia juga kalau lagi kumpul disebut populasi. Nah, kumpulan dari populasi-populasi di suatu tempat, ini ada populasi gajah, populasi jerapah, populasi tumbuhan, ya itu disebut komunitas, ya. Nah, setelah komunitas ini di sini gambarnya mewakili dari ekosistem nih. Ekosistem itu tadi tempat terjadinya interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ini terlihat gambar kalau jelas ini itu gajah lagi berenang di air ya. Kalau di sini mah namanya ngedok meren ya. Ada yang mencari makan ya dan lain sebagainya. Nah, ini disebut biosfer. Jadi kumpulan-kumpulan dari ekosistem-ekosistem yang ada di dalam bumi ini. Ya. Cukup jelas ya kawan-kawan? Ya. Nah, sementara kita materi ini cukup sekian ya. Sampai tingkat objek biologi. Minggu depan kita ketemu di materi makhluk hidup dan metode ilmiah ya. Demikian dilanjut diskusi kelas di grup WhatsApp ya tentang materi biologi yang sudah kita bahas ya. Coba kita cari bareng-bareng manfaat apa sih yang
ada ketika mempelajari biologi. Ya, ayo kita bahas bareng-bareng. Dan materi yang sebelumnya tadi kalau ada yang tanyakan silahkan tanyakan. Demikian ya. Salam biologi. I love biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.